Cara menjinakkan burung perkutut yang tepat. Apakah mandi itu bisa mengakibatkan burung perkutut itu jinak? Ini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wani Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, untuk kesempatan kali ini Wani Cukreng mau menjawab dari pertanyaan, ada yang di WA, ada yang di kolom komentar, itu juga ada yang membahas bertanya tentang memandikan burung perkutut dan penjinakan itu seperti apa. Nah, jadi yang dipertanyakan itu ada yang bertanya tentang kalau supaya burung perkutut itu jinak, itu apakah dimandikan dengan sabun, sampo, ataukah tidak pakai sabun atau hanya pakai air biasa. Nah, ini jawabannya seperti ini kawan. Jadi kalau untuk menjinakkan burung perkutut, nah ini seperti ini. Ini sebetulnya sudah jinak lalat ya. Sebetulnya ini belum begitu jinak, tapi sudah mulai jinak juga. Ini yang mau proses penjinakan. Jadi untuk menjinakkan itu sebetulnya tidak harus selalu dengan mandi atau dimandikan. Nah, itu untuk memandikan perkutut itu boleh-boleh saja. Mau dimandikan atau tidak, itu boleh-boleh saja. Dan yang utama itu sebetulnya bukan masalah dimandikan dengan sampo ataukah dengan ramuan apa gitu. Itu juga boleh, cuman itu tidak 100% untuk menjinakkan. Kan ada juga yang memandikannya di tengah malam atau di malam hari, atau sering setiap hari dimandikan. Nah, itu sebetulnya malah kurang bagus ya. Kalau setiap hari dimandikan itu sebetulnya mah kurang bagus. Nah, di sini ada Wani Cukreng sudah pernah membahas juga di video-video yang lalu, di tahun-tahun yang lalu mungkin ya. Itu juga cuma sekali dua kali dan sudah saya praktekkan di video itu. Dan di sini tidak saya praktekkan dan hanya saya kasih tambahan dikit. Nanti bisa dilihat di video yang lalu untuk mempraktekannya, cara memandikan burung perkutut atau menjinakkan burung perkutut sudah saya bikin videonya. Jadi yang utama burung perkutut itu supaya jinak itu sering interaksi. Nah, itu sering interaksi itu yang paling utama. Kalau dimandikan setiap hari atau dimandikan seminggu sekali, 2 kali, tapi kalau tidak interaksi, maksudnya interaksi itu sering begini nih. Nah, kadang diajak ngobrol, kadang kita sering-sering ya beginilah. Kalau perlu setiap nongkrong ataukah setiap duduk nongkrong atau rokok atau ngopi atau apapun, kalau bisa burungnya itu didekatkan seperti ini. Jadi supaya apa? Supaya bisa sering interaksi atau biar istilahnya untuk energi perkutut dengan energi yang merawatnya itu biar cepat selaras. Nah, seperti itu kurang lebihnya kawan-kawan. Jadi untuk memandikan itu bisa bisa menjinakkan, yaitu bisa juga. Tapi yang namanya burung perkutut yang sering dimandikan itu sebetulnya yang bikin jinak itu bukan memandikannya, tapi interaksinya. Apa itu interaksinya? Ya, kalau mandi
dipegang, dielus, dimandikan nyampe basah kuyup. Nah, itu kan salah satu segi interaksi juga. Cuman ada kurangnya. Kurangnya apa? Kalau sering dimandikan itu nanti mengurangi untuk manggungnya. Manggungnya nanti jadi berkurang. Dan kalau untuk jangka panjang itu bagus juga, karena manggung itu kalau sudah melewati usia-usia di atas dewasa menuju tua itu baru bisa manggung. Kalau masih muda itu biasanya baru bunyi semaunya. Nah, terus saatnya waktu yang baik untuk memandikan burung perkutut itu bagaimana? Nah, ini saya mau berbagi sedikit tentang cara memandikan waktu yang tepat. Ini sesuai dengan Mbah Dulu ya. Saya dapat itu dari Mbah Dulu. Mbah Dulu itu kalau memandikan itu hanya di sore hari. Sore harinya itu waktu kapan? Ya, waktu asar. Nah, caranya seperti ini kalau kalau untuk merawat burung perkutut yang anggungan di zaman dulu ya. Karena kalau di zaman dulu kan Mbah itu sering bekerjanya kan di sawah atau di ladang atau di mana. Jadi kalau untuk pagi itu dikeluarkan. Kalau yang keluar masuk ya, kalau yang keluar masuk itu dikeluarkan, diangin-anginkan atau ditaruh di teras. Kalau yang digantung atau yang dikerek yaitu dikerek. Dari pagi itu dikerek. Nah, dikerek nyampe ada yang setengah hari, ada yang nyampe sore lagi. Nah, itu. Terus untuk pemandian atau memandikan itu kenapa di sore hari? Karena di waktu-waktu pagi itu jatahnya untuk manggung, jatahnya untuk bunyi atau untuk manggung ya kalau untuk anggungan itu. Dan di sore hari itu untuk dimandikan atau membersihkan sangkarnya kalau yang mau membersihkan. Dan untuk membersihkan pun tidak harus diguyur, tapi dibersihkan kotorannya, nggak usah pakai air. Supaya apa? Supaya bau kotorannya masih menempel, karena burung perkutut itu juga sifatnya menandai. Nah, seperti itu. Terus untuk memandikannya itu alangkah baiknya di sore harinya jam sesudah asar. Dari jam 3, jam 4 boleh, jam 5 juga boleh. Terus diangin-anginkan. Kalau ada matahari ya masih dikasih di tempat panas matahari. Nah, nanti sampai ke sore. Nah, nanti kalau mau yang dimasukkan ya boleh dimasukkan ke dalam rumah. Kalau enggak ya taruh di teras, diangin-anginkan. Nanti di malam hari itu buat istirahat. Kalau dimandikan malam nanti istirahatnya kapan? Gitu. Nah, seperti itu. Kalau untuk mandi malam di zaman dulu itu sebetulnya hanya untuk burung khusus yang berenergi ada yoninya tinggi atau berkaturanggan atau yang berkodam. Biasanya itu juga waktu-waktu tertentu kalau mandi malam. Karena mandi malam itu sebetulnya bukan jalan untuk supaya jinak. Karena untuk penjinakan itu hanya dengan interaksi. Dan kalau di lokal alam itu bisa jinak, cuma mentoknya di jinak lalat. Dan itu pun juga prosesnya lama. Beda dengan perkutut yang dari ternak. Kalau dari ternak itu lebih cepat untuk penjinakannya. Seperti itu. Karena apa? Karena yang di lokal alam itu biasanya yoninya itu melekat
lebih erat atau biasanya yoninya itu tinggi, dan untuk karakternya keras. Untuk menjinakkannya itu ya memang agak sulit, agak susah itu kalau di lokal alam atau yang dari ombyokan lokal alam. Bisa jinak enggak? Bisa. Jinak-jinak lalat. Tapi kalau untuk yang penjinakan total atau bisa jinak itu tergantung dari keselarasan energi perkutut dengan yang merawatnya. Itu pun juga dari masih muda. Dan jangan salah, kalau yang perkutut dari alam pun, yang dari anakan, dari ngeloloh, kalau udah dewasa, tidak jinak juga ada. Karena itu pengaruh dari energi yoninya atau katurangannya. Nah itu kawan-kawan. Jadi semuanya itu banyak penyebab dan banyak solusi. Dan banyak ya, semuanya itu ya tidak sama. Mengurus burung perkutut itu yang jelas, yang penting kita senang, kita rawat dengan ikhlas, dengan sabar. Nanti perkutut pun juga tahu dari Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan seperti itu. Semuanya itu bisa menyelaraskan asal kita sendiri bisa menyelaraskan dengan alam. Itu kuncinya di situ. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi pertanyaannya yang tadi perkutut penjinakan itu kalau mandi itu bisa atau tidak? Tetap bisa, tapi tidak 100%. Penjinakan itu hanya dengan interaksi. Seperti ini nih interaksi, nggak usah dimandiin, nggak usah dimandikan malam, nggak usah sering dimandikan, asal interaksi itu cepat jinak. Tapi kalau dimandikan itu justru malah kalau sering dimandikan itu sebetulnya malah kurang bagus untuk mengganggu burung perkutut itu mau manggung. Tapi kalau udah jinak nanti manggungnya lebih gampang. Ya seperti itu kurang lebihnya kawan-kawan. Mudah-mudahan jelas ya untuk jawabannya seperti ini menanggapi. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau saran kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.